al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bihi fi dharain amin. Sakatatus sholati bedola diamnya sholat atau diamnya sembahyang. Kapan tuh kita harus diam pas lagi sholat? Itu situn ada 6 tempat. Kapan? Yang pertama baina takbiratul ihrami, antara takbiratul ihram wa du'ail iftitahi, dan doa iftitah. Jadi kalau kalian sudah Allahu Akbar, kan baca tuh Allahu Akbar kabiro. Nah, jangan langsung baca Allahu Akbar kabiro, diam sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kabiro. Itu. Terus yang kedua, wa baina du'ail iftitahi, dan di antara doa iftitah wa ta'awudi, dengan ta'awud. Ta'awud itu apa? Lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya lafaz ta'awud. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, antara doa iftitah, kita udah doa iftitah nih, wa ana minal muslimin. Kan baca Fatihah kan? Nah, sebelum baca Fatihah kan kita baca ta'awud. Nah, maka sunnahnya kita diam dulu. Wa ana minal muslimin. Baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus wa baina ta'awudi, antara bacaan ta'awud wal fatihati, dengan Fatihah. Setelah ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim, diam dulu sebentar, baru bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau dijahar. Kalau pas lagi baca sir ya udah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti sebentar bismillahirrahmanirrahim. Baca seterusnya. Terus yang keempat, wa baina akhiril fatihati, setelah akhir surah Al-Fatihah. Apa ayat terakhir surah Al-Fatihah? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa amina, dengan lafaz amin. Tuh. Makanya kalau lagi jamaah atau sholat sendiri, ya, imam baca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam sebentar, baru amin. Nah, kayaknya dia minta berapa kali amin. Ya, jadi harus tahu nih, kalau di Baitul Ridwan tuh, yang sholat di Baitul Ridwan itu udah biasa tuh. Tapi mungkin kalau di musola lain masih suka nabrak. Apalagi masa main tabrak aja. Amin. Jadi aminnya ke orang demo. Amin. Ya, jadi berhenti dulu sebentar. Kalau di kitab lain disebutin sekira-kira ucapan Rabbighfirli wali walidayya. Jadi imam baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi terus wa baina amina, dan antara lafaz amin wasurati, dengan surah. Yang kelima, setelah baca amin, amin. Nah, kan kita baca surah tuh, ya, maka sunnah diam dulu. Wa baina surati, dan antara surah wa ruku'i, dengan ruku. Kalian udah baca surah nih, surat langganan kulhu, surat langganan kulhu, aku jual palak, kalau jual binas, kulhu. Udah baca nih, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
Jadi ada diam sebentar. Jadi jangan sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Tuh, jangan. Jadi al-arkanu adapun bermula segala rukun allati talzamu yang mana harus atau mesti atau wajib fiha di dalamnya apa tumakninatu tumakninah diam sebentar. Itu arbaatun ada 4. Nah ini penting nih, hati-hati dengerin. Kalau kalian nggak paham bahaya, nanti keterusan sampai gede. Ada yang wajib namanya tumakninah. Tumakninah itu rukun ya, fardu, harus, mesti, sama. Kapan tuh? Pertama ar-ruku'u, yaitu ketika ruku. Jadi kalau kalian ruku itu harus tumakninah. Ya, tumakninah itu diam sebentar kira-kira ucapan subhanallah. Nih, ini kebanyakan salah orang, saya kasih tahu. Ya, kebanyakan orang itu habis baca Fatihah nih, ya baca Fatihah terus baca surat. Berwallahu ahad lah yang gampang itu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang benar, yang namanya tumakninah tuh, walaupun sholatnya cepat, Allahu Akbar, diam, nggak bergerak sama sekali. Walaupun kita baca subhanallah azim, karena baca subhanallah azim sunnah, yang wajib itu rukunya. Sekalipun sholatnya cepat kayak tarawih, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allah, nah sah. Tapi kalau kalian bergerak, ya itu nggak dapat tumakninahnya. Sah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami. Nah, ini nggak dapat nih. Ruku yang ini nggak sah. Kenapa alasannya nggak sah? Karena masih bergerak tangannya. Tuh hati-hati. Jadi benar-benar badan udah sempurna, udah nggak ngapa-ngapain, baru itu terhitung ruku. Ya, jadi yang namanya ruku itu atau rukun yang lain itu sama. Ketika kita udah benar-benar diam, baru itu terhitung bacaan yang selanjutnya. Kalau tangan masih bergerak, kaki masih bergerak dan sebagainya, maka rukun tersebut nggak dianggap. Jadi otomatis sholatnya nggak sah. Wal i'tidalu, dan yang kedua tumakninah itu ketika i'tidal. Nah ini sama nih. Sekalipun cepat lagi-lagi ya. Kalian sholatnya cepat lah taruh. Dari rukun nih, kan? Sami Allahu liman hamidah, diam langsung. Ya, Allah sah. Walaupun nggak baca Rabbana lakal hamdu, tapi diam sebentar tumakninah sekira-kira ucapan subhanallah, ya itu sah. Nah yang nggak sah, belum apa-apa udah langsung sujud. Ya, rukun nih. Sami Allahu liman hamidah. Allah tuh. Ini tangan masih bergerak tadi. Perhatikan. Ya, ini kesalahan kan ini bawah sampai gede. Itu bapak-bapak banyak yang kayak gitu. Ibu-ibu juga banyak. Ya. Sami Allah. Ingat kalau sami Allah bangkit dulu baru angkat tangan. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Diam tangan langsung. Boleh di sini, boleh di belakang. Kalau Imam Nawawi mensunahkan sedekap juga. Ya, jadi kalau kalian ada lihat orang sami Allah sedekap itu awalnya pendapatnya Imam Nawawi. Sami Allahu liman hamidah boleh. Ya, terserah. Nah, kalau kita pakai yang biasa normal, sami Allahu liman hamidah. Allah sah. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah, Allah tuh belum. Ini dia baru naruh. Itu kesalahan orang, termasuk kalian. Ya enggak? Berarti sholatnya selama ini kagak sah. Ntar kalian meninggal, ya kan? Terus minta pahala sama malaikat. Kata Nabi bilang, malaikat, pahala saya mana? Saya kan sholat dari kecil. Ya jadi Pak Ustadz gila nih. Ternyata pas dibuka lembarannya kosong semua. Kenapa? Karena sholatnya bener apa salah? Salah. Masa tahu? Malaikat, saya sholat dari kecil di Al-Ikhlas sama Danar. Dibuka mereka, tuh lihat sholat kamu. Baru Allah berkabir, kamu bercanda. Rizki datang, malaikat, rumah saya kan samping masjid, mana pahala saya?
rumah doang sampai masjid sholat kagak. Oh. Terus wasujudu dan sujud. Nah, sama sujud juga gitu. Jangan sampai kaki masih nata, ya. Dan kalau sujud kan kita nggak langsung brok, ya kan? Jadi tangan itu harus, kalau orang Jawa bilang mapan. Jadi badannya udah benar, tangannya udah pas, kakinya udah pas, baru itu terhitung tumanina. Diam sebentar, ya. Jadi kalau kaki masih bergerak-gerak, ya itu belum bisa disebut tumanina, nggak sah. Terus wal julus sudah duduk baina sajidataini, di antara dua sujud. Oh, sama. Kalian bangkit nih dari sujud, ya. Dari sujud tuh. Dari sujud. Ya. Allahu Akbar. Masih tangan masih gini atau masih garuk-garuk ya? Ya, dari sujud. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah. Ini nggak sah nih. Yang tadi itu nggak sah. Kenapa? Karena belum diem. Ya, masih ada garuk-garuk bisa diem. Dari sujud. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah, nggak sah. Jadi benar-benar harus sudah diem. Kalau udah diem baru itu terhitung tumanina. Jangan salah, tumanina itu wajib. Nah, apa yang dimaksud tumanina? Ya. At-tumanina itu adapun arti daripada tumanina, iya yaitu tumanina itu sukunun diam. Ba'da harkatin setelah bergerak, bihaitsu yastaqiru dengan sekira-kiranya diamnya tetap, ya maksudnya nggak bergerak sama sekali. Apa kullu udwin, setiap anggota badan. Jadi anggota badan udah diam semua, mahalahu akan tempat anggota badan tersebut, baru itu disebut tumanina. Berapa lamanya? Biqadri subhanallah, dengan kira-kira ucapan subhanallah. Ya, ingat, jadi yang wajib itu rukunya, itidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, gitu ya. Adapun bacaannya, ruku subhanallahil azim wa bihamdi, ya, itidal rabbana lakal hamdu, sujud subhanallahil a'la, duduk di antara dua sujud, rabbil firli dan seterusnya, itu sunnah. Yang wajib itu adalah gerakan sholatnya, rukunya itu yang wajib, itidalnya itu yang wajib, sujudnya itu yang wajib, duduk di antara dua sujudnya yang wajib, gitu ya. Hati-hati, harus pisahin. Asbabu sujud sahwi, adapun bermula segala sebab sujud sahwi. Masih ingat sujud sahwi itu sujud apa? Sujud karena lupa. Sujud karena lupa, ya, atau meninggalkan sesuatu. Itu arbaatun, ada 4. Al awalu, adapun yang pertama itu tarku ba'din, meninggalkan sebagian min ab'adi sholati, dari sunnah ab'ad sholat, ya. Au ba'dil ba'di, atau meninggalkan separuh atau setengah daripada sunnah ab'ad sholat, ya. Jadi meninggalkan sunnah ab'ad sholat atau sebagian dari sunnah ab'ad sholat itu sendiri. Nah itu sujud sahwi, ya. Sunnah ab'ad sholat itu apa? Misalnya doa kunut, ya. Terus tahiyat awal lafaz sholawat. Kalau tahiyat awal, ingat lafaz sholawatnya cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Kalau kalian lupa baca tuh Allahumma sholli ala Muhammad, langsung bangkit rakaat ketiga, maka sujud sahwi, gitu ya. Atau misalnya doa kunut, makanya doa kunut harus hafal. Jangan sampai sholat subuh, ya, tenang aja sunnah ini, akhirnya nggak ngapalin doa kunut. Emang sunnah, tapi kalau kalian tinggalin, nanti sebelum salam sujud sahwi, gitu. Baik lupa atau memang disengaja. Jadi baik lupa ataupun disengaja. Asani, adapun yang kedua yang menyebabkan sujud sahwi itu fi'lu ma, melakukan sesuatu yubtilu yang bisa membuat batal, amduhu
dengan secara sengaja. Wala yubtilu, namun tidak batal sahuhu karena lupa. Idza fa'alahu, jika melakukannya nasian dalam hal keadaan lupa. Nah, jadi di dalam sholat itu ada satu perkara misalnya gitu ya, yang membatalkan sholat. Ya, kalian sering tuh nyatet nulis. Ya, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Misalnya apa? Kentut, ya kan? Buang air kecil, buang air besar ya. Keluarnya sesuatu dari lubang kubur dan dubur, batal sholat. Makan, batal nggak sholat? Batal. Minum, sholat. Oh iya, Iya, minum batal. Terus apa lagi? Ngobrol, kayak enja. kagak. Kalau pakai ngobrol lu bercanda. Ada salah. Tidak salah lagi. Nah, pokoknya perkara membatalkan sholat itu ada yang dia itu batal kalau disengaja. Tapi kalau nggak disengaja nggak batal. Ada, misalnya apa? Melompat. Melompat kalau sengaja batal. Sholat melompat batal. Misalnya kita lagi sholat nih, ya kan? Terus dia bercanda gitu kan, push lompat ke sana. Hah? Oh masa iya, masa lompat push. Batal sholatnya. Tapi kalau nggak sengaja kagak batal. Misalnya nggak sengaja apa ya? Ada geledek. Nabi lagi sholat gitu kan. Jiko lagi sholat ya khusyuk kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Rizky bacanya di jago ya kan, Faiz kan. Dimas Boyri baru Boyri maghdubi alaihim. Wah. Ya gede ya kan. Lompat langsung. Nah, itu kalau sengaja batal. Tapi karena nggak sengaja kagak batal. Tapi nanti sujud sahwi. Gitu. Udah repot kalau orang yang latahan. Dikit-dikit latah, gimana kalau orang latah? Tahu orang latah? Ya kan? Kalau dia sholat, ya kan? Lagi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kucing, meong. Batal mulu, ya kan? Udah rokaat keempat lagi terakhir, ya kan? Udah rokaat keempat terakhir, udah tahiyat. Udah 3 kali salah. Iya, kata at-tahiyatul mubarakatuh, ya kan? Bunyi apa namanya, panci dia tuh gumpang orang lantar kan kasihan bolak-balik sholat batal ya kan. Nah makanya kayak gitu, kalau sengaja batal, tapi kalau nggak disengaja nggak batal. Contoh lagi apa, misalnya kalian lagi baca ya Fatihah nih, Bismillahirrahmanirrahim, atau baca surat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Tiba-tiba kalian ngomong astagfirullah. Pertanyaan kalian, batal nggak sholat kalian? Batal. Enggak. Kalian nih baca nih Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad. Terus tiba-tiba kalian ngomong astagfirullah. Batal nggak sholatnya? Batal. Batal sholatnya. Batal. Kenapa batal? Karena menambah bacaan. Memang ada bacaan astagfirullah dalam sholat? Nggak ada, batal sholat. Ya, dilakukan sengaja astagfirullah batal. Tapi kalau dilakukan tidak sengaja nggak batal. Contoh muak. Kan kalau muak kadang-kadang kita baca istighfar, kadang-kadang kebanyakan kadang-kadang baca istighfar. Biasa baca istighfar, ya kebiasaan spontan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Astagfirullah. Lagi sholat. Tapi karena kebiasaan baca itu, nah makanya sholatnya kayak gitu kagak bang. Kenapa? Karena nggak disengaja. Dia udah kebiasaan baca astagfirullah. Ingat kalau muak itu ya, tangan kiri, bagian telapak di depan, bagian punggungnya di mulut. Nah, jangan ke orang lah. Apaan? Kasihan orang pingsan.
Asal adapun yang ketiga, ya, yang menyebabkan sujud sahwi itu naqlu ruknin, memindahkan rukun qauliyin yang bangsa qauli. Rukun qauli itu rukun ucapan. Takbiratul ihram, Allahu akbar itu rukun qauli. Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, rukun qauli. Ya. Ingat kalau surat mah sunnah. Bacaan subhanarabbiyal a'la sunnah. Jadi kalau rukun qauli rukun ucapan, qaul. Tapi kalau rukun fi'li rukun gerakan. Rukun gerakan berarti ruku, sujud gitu ya. Itidal, ya. Terus duduk di atas sujud, tasyahud. Nah, itu namanya rukun fi'li. Nah, memindahkan rukun qauli ila ghairi mahalihi, kepada selain tempatnya rukun qauli, maka ya kayak begitu nanti sujud sahwi. Misalnya Fatihah aja deh yang gampang ya. Fatihah itu rukun qauli. Ya, rukun qauli. Kalian lupa baca surat duluan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Loh, kok dikit amat ya? Baru ingat, oh iya, gue belum baca Fatihah. Ya udah baca Fatihah enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi Fatihahnya kebalik. Paham nggak maksudnya? Nah, maka nanti pas sebelum salam sujud sahwi. Ada kejadian gitu? Ada. Saya pernah punya teman, dia namanya baru keluar pesantren, ya kan, diminta jadi khotib Jumat, ceramah Jumat. Nah, dia yang namanya ceramah Jumat nanti kan sholatnya biasanya sabihis sama al-ghoshiyah, ya enggak? Sabihis marobikal a'la. Terus rakaat kedua al-ghoshiyah, al-ataka hadisul ghoshiyah wujuhu yauman. Nah, ceritanya gini lagi ngapalin nih, namanya baru pertama ya kan. Orang dia belum hafal sabihis marobikal a'la, belum hafal dia hafalin. Nah, singkat cerita dia belajar buat jadi ceramah susah loh, ceramah loh, emang gampang. Ini susah. Coba aja kalian berdiri sini suruh ceramah. Kalau enggak, orang sendiri suruh baca cerita aja dulu. Gemeteran, masih ada kan videonya, kisah-kisah Nabi itu. Nah, jadi dia fokus tuh, wah buat ceramah nih khotib. Terus ngapalin sabihis marobikal a'la. Nah, singkat cerita khotib Jumat. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Ya sampai doa lah ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya tuh. Sampai sholat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Turun dia dari mimbar. Omar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Datanglah dari pengimaman kan. Nah, dia ingat tuh, wah ini gue bacanya sabihis sama al-ghoshiyah, ya kan? Rakaat pertama baca sabihis, yang kedua al-ghoshiyah. Langsung Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Lupa baca Fatihah. Harusnya kan ada Fatihah, saking dia fokusnya baca sabihis. Jadi dia ingatnya, ntar gue baca sabihis dulu gitu. Iya, jadinya Iya, akhirnya lupa. Saking fokusnya sama bacaan sabihis. Allahu Akbar. Udah keren banget tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak nih kata yang bangun nih. Sabbihisma rabbikal a'la. Wah, aku bingung, kok sabihis? Alladzi khalaqa fasawwa. Di belakangnya pintar ya kan, subhanallah. Salah kan? Diam dia bentar. Salah bacaan apa? Habis mau dikala benar. Alladzi khalaqa fasawwa benar. Tanya salah, ulang lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Subhanallah. Walladzi qaddara fahada. Kan benar pasangan. Baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia enggak sadar kalau belum baca Fatihah. Akhirnya yang belakang sampingnya ngomong, Fatihah, Fatihah. Oh iya, gue belum baca Fatihah. Akhirnya baca
salamnya udah keduluan, Fatihahnya belakangan, maka nanti sebelum salam sujud sahwi. Bisa jadi kan kalian gitu juga, mungkin pulang sekolah capek gitu kan, atau kalian kan udah gede kerja ya kan, ya pulang nyampe rumah maghrib, wah udah sholat maghrib nih, mandi dulu, sholat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wah ini dia belum baca Fatihah, ya udah selesaiin terus baca Fatihah, nanti tinggal sujud sahwi. Enak nggak? Coba kalau nggak punya ilmunya, pasti kalian ngulang. Coba kalau kalian nggak tahu ilmunya gini, ngulang nggak kira-kira? Iya, ngulang. Allah SWT. Ya salah lagi. Allah. Balik lagi kan? Bismillahirrahmanirrahim wa tasri. Ya. Fatihah udah Allah. Ya, coba kalau nggak punya ilmunya enak kan? Lanjutin aja, udah tinggal nanti baca Fatihah sebelum salam sujud sahwi. Tuh ketika ngaji gitu. Terus Arabi ada punya keempat ya, yang menyebabkan sujud sahwi itu ruknin adalah jatuhnya rukun fi'liyin yang bangsa fi'li ya. Tadi rukun fi'li berarti rukun gerakan, perbuatan. Ma'ahtimali ziyadati ya, jadi serta membawa kelebihannya. Jadi melakukan rukun fi'li dengan adanya penambahan gerakan. Misal ya, misal kalian ruku, Allahu Akbar, ruku, Subhanarabbiyal azim. Terus kalian iktidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kan habis itu sujud harusnya. Nanti kalian ruku lagi, Allahu Akbar, Subhanallah. Nah, rasanya tadi udah ruku, ya enggak? Nah, apa yang harus dilakukan? Jangan sujud, tetap ruku. Jangan ruku terus, Subhanarabbiyal azim. Terus Sami Allah lagi, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, habis itu baru sujud. Jadi normal biasa. Nanti di belakang sebelum salam tinggal sujud sahwi. Paham maksudnya? Jadi jangan mentang-mentang udah nih ruku nih, Subhanarabbiyal azim wa bihamdi, Sami Allahu liman hamidah. Harusnya sujud, ruku lagi dia, Subhanarabbiyal azim. Nah, ruku lagi gua harus sujud, gua sujud lagi ya. Nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Berarti dia menambahkan, kira-kira menambahkan rukun. Tapi kalau dia iktidal lagi, itu nggak menambahkan rukun, karena berarti dia statusnya lupa. Nanti tinggal sebelum salam sujud sahwi. Ab'ad di sholat, adapun bermula sunnah ab'adnya sholat. Ya sunnah yang kalau ditinggalin sujud sahwi itu sab'atun, ada 7. Apa aja? Yang pertama at-tasyahudu tasyahud. Yang pertama at-tasyahudu tasyahud al-awalu, yang pertama tasyahud awal. Kalian lupa nih, harusnya tasyahud awal langsung berdiri, Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, sujud ya, terus kemudian langsung berdiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lupa gue tasyahud awal, lupa gue tahiyat awal, ya udah terusin nggak apa-apa. Nanti tinggal sujud sahwi. Jadi nggak usah turun, biarin aja terusin. Terus waquduhu, dan juga yang kedua duduknya sama, termasuk di dalam duduknya. Jadi bacaan tasyahud awalnya sunnah abad, duduknya juga sunnah abad. Bisa jadi kalian duduknya pakai tapi kagak baca tahiyat karena lupa tahiyat awal nih, Allahu Akbar, at-tahiyatu, ngantuk tidur. Allah berdiri, wah, Bismillah. Nah, tadi gua baru at-tahiyatul, belum dilanjutin, tapi duduknya dapat, sementara bacaan tahiyatnya kagak dibaca, makanya disujud sahwi. Jadi baik bacaannya atau duduknya itu sunnah ab'ad. Wassolatu termasuk sholawat, tadi tuh udah pada jelasin. Ala nabihi, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fihi, di dalam tasyahud awal. Kita cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung berdiri, Allahu Akbar. Oh iya, lupa belum baca sholawat, maka nanti sujud sahwi. Wassolatu, dan juga membaca sholawat ala ali, atas keluarganya Nabi, fi tasyahudil akhiri, pada tasyahud akhir. Nah ini perbedaannya. Kalau untuk tasyahud awal, bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sunnah ab'ad, bukan wajib ya. Tapi kalau di tasyahud akhir
bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wajib. Cuman baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terus langsung salam, assalamualaikum, nggak sah sholat. Tapi kalau baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sah sholat. Nah, ada tambahan wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kata wa ala ali sayyidina Muhammadnya itu hukumnya sunnah abad. Kalau di tahiyat awal nggak ada wa ala ali sayyidina Muhammad, ya nggak ada wa ala ali. Wa ala ali itu dan juga atas keluarganya Nabi Muhammad. Ya, kalau tasyahud awal cuman sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan itu hukumnya sunnah abad. Tapi kalau di tasyahud akhir, di tahiyat akhir, maka yang wajib itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholawatnya itu wajib, sedangkan wa ala ali sayyidina Muhammadnya itu sunnah abad. Terus lanjutannya gimana? Kama sholaita itu sunnah biasa. Ya, jadi ada kata kita nggak baca pun tetap sah. Ya, jadi kalau misalnya terawih nih, sholatnya cepat, ya udah minimal sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Terus wal kunut dan juga kelima membaca doa kunut. Tadi udah pas singgung tuh. Doa kunut gak dibaca, maka nanti sebelum salam sujud sahwi. Ini sering nih kalau yang subuh nih, banyak kan kalian nggak sholat subuh, ya kan? Ayo ngaku. Nah, sekalinya sholat kagak baca kunut, ya kan? Baca kunut apa salah-salah kemudian naik. Waqiyamu dan kemudian yang keenam berdiri, ya, ketika kunut. Nah, jadi kunutnya sunnah abad, berdirinya juga sunnah abad. Emang bisa terjadi orang baca kunut nggak berdiri? Bisa aja kalau dia lupa. Ya, kalau dia lupa bisa. Kalian udah berdiri ini nih. Harusnya kunut ya kan? Lupa baca Rabbana lakal hamdu dulu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, baru Allahumma hdini fiman hadait. Gitu ya. Nah, ini kalian lupa nih. Ya. Kalian lupa, ya kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah. Oh iya, belum kunut. Nah, ini jangan berdiri lagi, nggak boleh. Kalau berdiri lagi batal, berarti menambah gerakan sholat. Terus gimana? Ya udah, terusin aja. Allahu Akbar. Baca sambil begini. Allahumma hdini fiman hadait wa afi. Itu sah, nggak apa-apa, dapat pahala. Terus kemudian baru sujud. Tapi nanti sujud sahwi. Tetap sujud sahwi karena baca kunutnya kagak berdiri. Jadi berdirinya sendiri sunnah abad, bacaan sujud sahwinya juga sunnah abad. Baca kunut tapi nggak berdiri, sujud sahwi. Nggak baca kunut berdiri doang, sujud sahwi juga. Emang bisa bosan? Kalau tadi kan berdiri, bacanya duduk. Nah sekarang bisa emang orang berdiri doang nggak baca kunut? Bisa kalau nggak hafal. Iya kan? Diam dong. Iya diam doang. Sama emaknya disuruh sholat. Masa sholat? Iya mas, sudah. Nah, subuh. Sami ada dua nih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Mani enggak ada itu aja. Mata min syai'in ba. Ya baca apa? Enggak hafal. Langsung sujud Allah. Nah, itu kan berdiri doang ya. Kagak dibaca doa kunutnya, sujud sahwi. Berdiri doang kagak baca kunut sujud sahwi, baca kunut tapi kagak berdiri, kayak tadi tuh. Tetap sujud sahwi gitu. Ya, terus wassalamu dan salam ala nabi. Membaca taslim atau membaca salam ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan juga atas keluarganya wa sahbihi dan juga sahabatnya fihi di dalam kunut. Di dalam kunut itu kan doa terakhirnya apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Nah, itu kalau kalian gak baca nanti juga sujud
Sahih. Udah doa kunut nih. Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu ma walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta wa ta'alait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Harusnya lengkap. Tapi bacanya cuma wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wasalam. Kagak pakai wa ala alihi. Iya, kan? Kalau udah terlanjur biasa gimana? Ya kan? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wasalam. Langsung sujud. Berarti kagak baca sholawat Nabiul Ummi wa alihi washabihi wasalam, tidak pada keluarganya, tidak kepada sahabatnya Nabi. Maka doa kunutnya yang kayak gitu tetap dapat pahala. Tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Nah, di situ dulu.